Tapi substansi perkara kan soal anak ketemu bapak. Kenapa Elsa sebagai pengacara jawabnya begini? Bukan urusan saya. Gue ikut gini. Sebenarnya Bang Hotman gak usah apa kabar, saya yakin Anda sedang pusing saat ini ya. Karena banyak kayaknya hidupnya Bang Hotman tuh cuma bangun, makan, ngepost, bangun, makan, ngepost, bangun, makan, ngepost, ngepost mulu ya kan? Salah loh. Apa tuh? Bangun, makan, ngepost, ketemu cewek, Baik, Oke. ya. Jadi mau nanya apa sih lo? Iya, tar dulu. Bentar, ini pertama kalinya Abang tampil di acara setelah kejadian kemarin yang viral sampai banyak banget top trending topik di mana-mana. Selain Hotman Paris Show. Oke Bang, banyak orang yang bertanya-tanya. Orang hanya melihat di YouTube. Oke. But what happened? Sebentar. Ini dua-duanya adalah ada di tempat kejadian. Agak kurang etis gitu ya kalau misalnya Melanie yang nanya ya. Gantian sebentar. Melanie di sini. Iksan yang di sini jadi host. Gini. Asik gue duduk di sini. Oke, langsung. Waktu adalah viral. Bang Hotman, apa yang sebenarnya diributkan oleh Nikita dan juga Ibu Elsa Sharif saat itu? Pertama kita mulai dulu dengan pertanyaan. Elsa kan selalu bilang dia merasa dijebak. Dia tidak tahu bahwa tamunya Nikita. Ibu Elsa yang baik di rumah, ini saya dengarin baik-baik. Kalau ternyata aku bohong, nanti aku kualak masuk neraka ya. Oke. Kejadiannya hari Rabu, saya nyampe di sini jam 3 siang. Abang jam 3 siang. Show-nya mulai jam 4. Ya. Saya jam 3 siang nyampe, terus Elsa belum nyampe. Ya. Dan saya juga nggak tahu siapa tamunya. Jadi kalau dibilang saya jebak, enggak lah. Baru saya tanya, pada saat itulah saya tanya kepada produser, siapa sih tamu sore ini? Dibilang Nikita sama Elsa. Ya udah saya duduk seperti biasa, 15 menit ganggu cewek-cewek cantik di ruang salon. Lagi asik ngobrol begitu, tiba-tiba Elsa datang. Elsa datang duduk di samping saya kan. Gangguin juga? Enggak deh, sorry deh. Sorry Elsa, memang saya tidak gangguin kamu. Kamu kan tante gua. Oke, lanjut Bang. Gila, gue masih jaga muka nih. Gua masih ingat kata-kata dia pertama. Sekarang kamu hidupnya di show bisnis ya. Masih sangat senyum. Itu tuh saya nggak naksir sama dia udah pasti ya. Karena kan cuma teman. Teman seprofesi, oke. Terus tiba-tiba produser bisikin sama saya, kalau bisa jangan nunggu di sini karena Nikita mau datang. Nggak enak katanya kan. Langsung saya yang ngomong ke Elsa, Bu Elsa, nanti kan lawan debatmu Nikita, biar enak agar pindah ke ruang tunggu yang sebelah. Sorry sebelah Bang, sini. maaf gua potong. Jadi Abang bilang lawan debat, berarti udah tahu dong tamunya bahwa akan ada terjadi perdebatan. Sumpah demi Tuhan. Saya punya anak istri. Atas nama istri dan anak saya mengatakan kepada Elsa, Nikita mau datang, nggak enak nanti mendingan kamu di ruang tunggu yang lain. Saya ada saksi 2. Siapa? Waktu itu saya minta 2 cewek temanin Elsa di ruang sebelah. Mana dia ceweknya sini? Sini. Sini. Oke, sini masuk. Oke. Baik. Oke, diperkenalkan. Baik. Ini namanya Uci dan juga Dara. Mereka adalah kawan-kawan kita Tim dari Hotman Paris Show. Hotman Paris Show, betul ya? Silakan duduk saya. Duduk. Yuk. Saudara saksi. Pada hari itu, apakah saya meminta Anda berdua, dengar nggak saya bilang ke Nikita, ke Elsa, Nikita nanti mau datang nggak enak satu ruangan, agar pindah ruang tunggu, bener nggak? Benar ya? Oke. Yang ngantarkan Elsa ke ruang tunggu sebelah siapa? Kita berdua. Berdua. Namamu siapa? Uci. Kamu? Dara. Ini yang gue suka di Dara. Jadi kalian berdua di ruang tunggu sebelah itu ruangannya bukan sempit kan? Itu ruang besar kan? Dan bahkan anggota DPR pernah tamu saya di sana, besar kan?
Ada sopannya. Artinya Jadi itu ruang Uci yang sama layak Dara, ya? Ruangan itu memang adalah ruangan yang biasa dipakai untuk menerima bintang tamu, betul? Ya, Jadi terjawab sudah. Elsa sudah tahu dari 3:30 bahwa Nikita lawan debatnya. tahu. Oke. Ya, dan kau yang nemanin. Ya, Berapa lama kau temanin dia di sana? Karena waktu itu kan Nikita terlambat 1 jam. Ya. Saya ingat kamu marah-marah terus. Telepon. Sampai lihat, mana di mana. Berapa lama kau temanin Elsa di ruangan itu? pokoknya dari awal 3:30, 3:30 sampai Nikita datang. hampir jam 5 kan? Ya, Sejam Hampir ya. 1,5 jam. Oke, Oke, selama kau menunggu di ruangan itu sama ibu, ya nenek Elsa. Kau bilang apa? Elsa bilang apa? kalau Elsa tahu, Apa dia bilang? Apa dia bilang selama di situ? Kapan? Belum datang Nikita ya? Bilang. ya dia bilang nih, Nikita mana nih belum datang. Coba ulang lagi besar-besar. Halo Elsa, dengarin ini. Ya. Bilang apa dia? Nikita mana nih belum datang. Nikita mana nih belum datang? Elsa yang ngomong begitu. Terus aku kan Kak Nikita ngasih live location kan. Ya. Terus dilihat juga sama Elsa. Jadi kau tunjukin malah live location di mana Nikita menuju sini. Kau tunjukin ke Elsa. Ya, Bu El, dengarin ini. Aduh, kau bilang kau dijebak. Kau bilang tidak tahu Nikita. 2 majelis taklim ini menjawab sudah. Oke. Apa lagi? Ya. Apa lagi, Dara? Ada lagi Terus? yang abang mau tambahkan? Terus terakhir Nikita datang gimana? Oh, dia duluan ya? Siapa duluan? Waktu itu. Ibu Elsa dulu ya? Saya dulu ya. Enggak, sesudah Nikita datang, terus gimana kejadian sebenarnya? Yang masuk ke segmen 1 siapa dulu? Masuk segmen duluan, Nikita. Nikita dulu. Oh, Nikita dulu. Jadi Nikita dulu. Bu Elsa nunggu di belakang. Oh, berarti waktu Nikita datang, Elsa juga udah tahu? Tahu. Tahu dong. Tahu? Tahu. Bilang apa kamu? Ya. Dara ngomong. Ya aku bilang kan Nikitanya udah datang, nanti sebentar lagi Bu Elsa masuk segmen 2. Dia bilang apa? Iya, terus ke backstage, dianterin ke backstage. Backstage. Oh, jadi pada saat Nikita lagi live, lagi rekaman, sudah menunggu di backstage si Elsa untuk duduk berdua. Iya. Aduh, udah tahu banget dong. Oke, terima kasih Buci dan Dara. Buci dan Dara boleh kembali ke tempatnya. Dan gini Bang, di netizen nih banyak yang komentar nih, saya punya beberapa ya. Ada yang bilang ini Bang Hotman kenapa diem aja pada saat nih kita mencak-mencak. Oke. Nih ya, Hotman cuma diem doang pas mereka berdua ribut. Bang Hotman diem doang. Ini kenapa? Ini juga banyak disorot sama netizen. Apakah Bang Hotman tuh ada motif kayak biarin aja dulu berantem biar viral gitu. Biar naik nih Nah, acara ini- gue gitu. Ada gitu Bang? Ini nggak bisa langsung dijawab itu. Oke, jadi Kalau mau buka-buka, akhirnya sesudah kita bercanda-canda sama Nikita, mulailah segmen di mana si Elsa masuk. Oke. Saya masih ingat, karena dalam setiap debat, kalau kira-kira debat serius, aku selalu duduk di antaranya. Masih ingat enggak? Si Nikita di sebelah sini, Bu Elsa aku langsung di sini, Elsa di sini. Oke. Padahal aku biasanya kan duduk di sana. Ya di meja ya. Terpisah. Aha. Jadi dari awal saya udah tindakan pengamanan. Ya, tindakan pengamanan saya duduk di tengah. Oke. Jadi sebenarnya masih ketawa-ketawa. Masih ketawa-ketawa. Waktu mereka ketemu itu belum berantem. Ya kan? Mulai memanas karena dalam diskusi yang masih enak-enak, ternyata si Elsa itu adalah kuasa hukum dari suami kedua, mantan suami kedua dari si Nikita Mirzani. Nikita. Masih enak-enak, tiba-tiba ada kata-kata dari si Elsa mengatakan bahwa si Nikita itu sudah tersangka. Oke. Ada mulailah darah tinggi sih. Agak mulai mendidih gitu ya. Mendidih lah sih. Nikita. Nikita sempat minta sama asistennya untuk diberikan handphone untuk menunjukkan bukti kalau nggak salah ya Bang. Benar. Karena di sini ada miskomunikasi kalau dilihat ya, antara yang satu bilang ini adalah pasal diskriminasi, satu adalah penelantaran anak. Makanya. Gitu ya. Saya sudah ketik transkripnya, ada semua. Lengkap Bang, itu. udah ketik? Ada semua. Oke. Jadi begitu sudah mulai si Elsa mengatakan bahwa dia sudah tersangka. Bahkan aku tanya malah sama si Elsa. Hah? Tersangka? Sejak kapan? Sejak kapan kalau seorang ibu tidak kasih ketemu bapaknya anak itu tersangka? Saya masih tanya waktu itu kan. Oke. Oh iya, dia terangkan pasal sama saya. Padahal sebenarnya saya bukan yang nggak tahu. Saya kan harus pura-pura menjelaskan dari nol agar penonton tahu. Oke. Mulailah terjadi debat. Debat pertama adalah si Nikita bilang gini. Siapa bilang bahwa mantan suaminya kasih lancar yang tunjangan 6 juta untuk anak? Itu satu. Oke. Yang kedua, Nikita bilang, lo tahu nggak
waktu dulu perkara di pengadilan, waktu cerai, mantan suaminya itu hanya ngasih tahu pengadilan gajinya 15 juta. Ya mungkin menurut Nikita lebih besar, itu 2. Topik ketiga adalah di mana si Nikita mempersoalkan, kenapa lu bilang bahwa aku tidak pernah mempertemukan anak dengan bapaknya gitu. Itulah 3 topik. 3 topiknya. Baik, Iksan, ada pertanyaan tadi? Iya, pertanyaannya adalah gini. Sekarang proses laporannya sudah sampai di mana pemanggilan buat Abang dan juga Melani? Sebentar dulu. Bisa. Kan buka-bukaan, belum tuntas yang tadi. Belum selesai. Dari situlah mulai, karena Nikita itu suaranya itu memang menggelegar. Kayak guntur. Ya. Oke. Tapi tidak ada kata-kata kasar. Jadi begitu si Nikita dibilang tersangka, Elsa kan di sana. Di sinilah si Nikita mulai langsung marah. Ya kan dengan posisi begini kan. Dari duduk. Ya, dari duduk berdiri. Dia dipegangin di belakang kan. Jadi yang diributkan oleh si Nikita itu bilang gini, siapa bilang saya tidak ngasih anak saya ketemu mantan suami saya. Waktu dia di penjara, waktu saya di penjara, maksudnya waktu si Nikita di penjara 1,5 bulan, dia tidur sama anak saya, sama anaknya kan. Ya, terus kemudian siapa bilang yang 6 juta itu lancar dikasih mantan suami. Ya, jadi itu terus. Tahu-taunya si Elsa itu jawab dari sana, bukan urusan saya. Dia jawab begitu. Ini Elsa ceritanya Bu Elsa. Jadi, makanya saya nggak ngerti substansi perkara kan soal anak ketemu bapak. Kenapa Elsa sebagai pengacara jawabnya begini? Bukan urusan saya. Gue ikut gini. Akhirnya si Nikita makin marah. Nah di sini Melani nih. Sabar Niki, sabar Niki. Sabar Niki. Sabar Niki. Akhirnya si Nikita makin marah. Kalau bukan urusan lo, kenapa kau ngomong ke media? Itu kata Nikita kan? Dibilang gitu kan? Orang tua Niki, ini orang tua Niki. Tapi si Elsa bolak-balik mengatakan bukan urusan saya. Sebenarnya Hotman Paris nih ya, diem doang di saat itu. Hotman Paris diem nunduk. Karena abang masih benar, karena abang saat itu masih cuma mengawasi nih. Karena masih substansi soal apakah nafkah diberikan, apakah bisa ketemu anak. Jadi saya diam saja duduk, tapi saya udah duduk di sini. Sekiranya ada serangan fisik, saya akan langsung berdiri. Aku kan sudah kungfu juara 5. Oke, terus Bang. Tiba-tiba Elsa itu ada mengucapkan 2 kali bahwa Nikita itu stres. Betul saya dengar. Itu ada di YouTube Elsa, kau bilang gitu kan? Nikita tidak ngomong kau stres, tapi kau ngomong 2 kali. Nikita makin itu salah tuh Bang. Hah? Itu salah tuh sebenarnya. Terlepas salah. Ditutup dong Bang. Ngomong-ngomong kan virus. Air. Enggak, lebar. Air. Nggak bisa. Nggak bisa. Belum masuk iklannya. Maaf bang. Dari batuknya kayaknya bukan karena aus deh, bukan karena keceklat deh. Kayaknya kiriman orang deh. Jadi walaupun dibilang dia stres, Nikita itu tidak ada satupun kata-kata kasar terhadap si Elsa. Aku bilang, hanya gini-gini doang kan? Bang maaf, tapi kalau ngatain stres itu penghinaan maksudnya? Ya kalau salah. Ya itu termasuk kata yang sangat kasar. Tapi justru yang mengatakan kata paling kasar stres itu dari Elsa kepada Nikita. Nikita makin marah, tapi dari Nikita tidak ada kata-kata mengatakan menghina, nggak ada. Itu kan ada di YouTube, ya kan? Akhirnya karena begitu dibilang dia stres yang kedua kali, ya kamu di sini, aku langsung berdiri begini. Aku berdiri dengan pamer perut gue yang gede. Elsa udah, Nikita di sini, Elsa di sini. Emang gue saya dokter cum laude, kenapa gue berdiri? Karena takut gue terlambat kalau diserang, ya kan? Jadi gue berdiri begini, lihat dengan jas kuning gue, dengan ikat pinggang gue yang 50.000 dari pasar impres. Akhirnya, saya malah bela Elsa. Bilang ke Nikita, dia kan cuma kuasa hukum. Maksud saya jangan marahin dia. Akhirnya, karena takut, saya masih bilang gini ke Nikita malah.
Tapi karena takut makin panas, saya dengan tenang ambil tangannya si Elsa. Ada getaran nggak saat itu? Dia kayaknya dari senyumnya Elsa memegang tangan saya, dia langsung merasa gila ini tangan Lamborghini gitu. Begini loh, saya nggak tahu gimana rasanya. Saya nggak tahu apakah dia pernah pegang tangan Farhad, saya nggak tahu. Tapi kan kalau pegang tangan gua kan bau berlian dan Lamborghini. Oke. Dan dengarin dulu. Ya. Dan dia begitu happy, saya tuntun, Ya. saya bawa ke ruangan lain. Berarti Elsa, saya adalah pahlawanmu. Oke. Dan akhirnya dengan kayak gitu aja, boleh duduk Bang, boleh duduk Melanie. Ya gue takutnya batuk tiba-tiba pucet aja. Itu dengan tindakan yang menurut banyak orang wajar aja dalam sebuah show, host dan co-host melakukan tindakan yang wajar, akhirnya terseret. Sekarang laporannya gimana kabarnya Bang? Penasaran? Yang saya sangat nggak ngerti, Elsa itu kan pengacara. Harusnya dia melawan dong substansinya. Abang juga pengacara, kalau abang di Kalau posisi- saya begitu malah gua akan lebih galak. Apa kau bilang? Ini, pada saat kritis itulah bisa kita tes keberanian orang. Oke. Pada saat kritis lah. Kalau dia langsung, bukan urusan saya. Oh ya urusan dia lah, kan itu kan substansi perkara yang dibahas. Bang, Kalau sorry, keberanian ya. Bukan keberanian. kebarbaran seseorang ya. Ya. Karena berani dan barbar tuh beda loh. Jadi kalau Elsa itu pengacara loh, bukan sekedar wanita. Harusnya dia melawan, terutama dengan kata-kata. Bukan urusan saya. Jadi menurut abang seharusnya pada saat terjadi perdebatan antara Nikita dan Bu Elsa, harusnya Bu Elsa melawan. Harusnya dia benar-benar berdebat, menangkis semua serangan kata-kata. Karena nggak mungkin dia dianiaya karena begitu banyak kru di situ, laki-laki. Ya, nggak akan dibiarkan. Dan saya sudah di tengah begini. Jadi dia tidak debat substansinya. Disitulah dinilai kehebatan seorang pengacara pada saat kritis membela kliennya. Kalau gue digituin, bisa gue bikin berbalik lawannya. Oke. Update terbaru Bang, update terbaru nih Ibu Elsa mengadukan permasalahan ini ke Bapak Presiden Jokowi. Gimana tanggapan Oke, Abang? saya dengar. Tenang, tahan. Ya. Saya dengar yang ke Mabes itu, yang mengenai pengaduan ke Nikita dan Hotman di Hotman Paris Show, aku dengar ditolak Mabes. Karena Mabes sudah melihat video itu, saya dengar begini, apa yang dilanggar? Ini kan show ada izinnya katanya kan. Dibaca kata-kata Nikita, mana ada nggak ada penghinaan. Sementara si Farhad sudah kumpulin 30 pengacara. Ya kan? Yang saya dengar ada di sana pengaduan si Elsa terhadap Nikita atas pembicaraan Nikita di Rumpi di Trans TV. Bukan Hotman Paris Show. Oke. Iya tapi jangan nyebutin acara lain dong. Pak. Aduh. Udah tahu ini live Bang, live. Dah elah. Oke. Sebentar, Melanie juga termasuk salah satu yang dilaporin karena ngelus-ngelus dan menenangkan narasumber yang sedang panas saat itu ya. Dan katanya Melanie karena disebutkan namanya bahkan tanpa inisial, sejelas itu Melanie Ricardo. Katanya Melanie mau melaporkan balik, betul Mel? Update-nya? Dibilang melaporkan balik belum. Tapi seperti apa nanti kelanjutannya tentu saya akan nanti diskusi dengan abang saya. Apakah abang pengacara Melanie? Ya kalau terjadi apa-apa ya pasti lu lah bela gua. Kita tuh udah menyatu. Gua sendok, lu garpu. Pokoknya kalau apa-apa lu harus bela gua. Kesel banget gua. Tapi Oke, ya. batinku tidak pernah terisi oleh wajahmu. Jangan sampai Bang. Jangan sampai Oke, kayak gitu. bentar, Jadi- tahan. Bang, ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan banyak banget yang bilang bahwa sebetulnya yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan tadi disebutkan abang itu keberatan untuk ditayangkan. Nah. Apakah pernah abang menerima atau teman-teman dari tim HPS, tim Hotman Paris Show menerima bahwa ibu yang bersangkutan tidak mau tayangan tersebut untuk dinaikkan? Pernah nggak? Tidak ada. Cuma waktu itu saya bilang kalau ada kita, biasanya produser akan mengedit kalau ada kata-kata kasar. Oke. Itu saya memang semua show juga gitu. Saya bilang gitu tidak pernah. Bahkan sesudah Nikita pulang sampai duluan, kita masih ada satu segmen lagi diskusi panjang lebar sama si Elsa. Ya bahkan dia salam saya duluan. Terakhir kita
walaupun saya biasa dansa dengan artis cantik, saya temanin Nenek Elsa berdansa gini-gini. Dan dia pulang sangat happy. Bahkan saya dengar malam itu juga kalau nggak salah dia terima uang transport 1,5 juta dari agensi. Bang Hotman, kalau misalnya Bu Elsa lagi nonton malam hari ini singkat deh mau ngomong apa ke Siapa? Elsa? Bu Elsa. Singkat aja. Bu Elsa tidak bisa dipungkiri fakta kejadian yang di Hotman Paris Show. Yang nyala Bang, mamanya nyala. Yang nyala ya. Justru saya adalah pahlawanmu. Oke. Ya, kenapa besoknya tiba-tiba kamu dengan mata berkaca-kaca sesudah ketemu temanmu si Farhad, tiba-tiba kau ngomong berbagai macam-macam. Katanya mau ke Jokowi, bahkan ada yang berangkat ke PBB. Itulah pertama kali ada pengaduan nyinyir ke PBB. Oke.